Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Nisa Ahmad dengan NIM 2312320. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori dan pendekatan konseling terkait rasional emotif behavior therapy. Nah, rasional emotif behavior therapy adalah pendekatan psikoterapi yang diciptakan oleh Albert Ellis. Rasional emotif behavior terapi ini berfokus pada mengidentifikasi dan menantang pikiran irasional yang menyebabkan emosi dan perilaku negatif. Dengan mengganti pemikiran tersebut dengan keyakinan yang lebih rasional dan adaptif, seseorang dapat mengurangi stres emosional dan meningkatkan kesejahteraan. Rasional emotif behavior terapi menggunakan teknik seperti disputasi kognitif dan peran bermain untuk membantu klien mengubah pola pikir yang merugikan. Pendekatan ini efektif dalam mengatasi berbagai masalah psikologis termasuk kecemasan dan depresi. Sejarah rasional emotif behavior therapy atau RABT dikembangkan oleh Albert Ellis pada pertengahan tahun 1950-an. Ellis, seorang psikolog asal Amerika Serikat, menciptakan pendekatan ini sebagai respon terhadap keterbatasan terapi psikoanalitik yang populer saat itu. Ia pertama kali diperkenalkan RABT dengan nama Rational Therapy atau RT pada tahun 1956 dan konsepnya secara resmi dipublikasikan dalam artikel pada tahun 1957. Nah, pada tahun 1961, nama pendekatan ini berubah menjadi Rational Emotive Therapy atau RET yang menekankan pentingnya aspek emosional dalam proses terapeutik. Selanjutnya, pada tahun 1993, istilah ini diperluas menjadi Rational Emotive Behavior Therapy atau RABT untuk mencerminkan integrasi teknik perilaku dalam praktiknya. RABT berakar pada gagasan bahwa emosi dan perilaku seseorang sebagian besar ditentukan oleh keyakinannya. Nah, salah satu teknik utama dalam Rational Emotive Behavior Therapy adalah role playing, yang dimana role playing ini bertujuan membantu klien mengeksplorasi dan mengatasi keyakinan tidak rasional atau konflik emosional melalui simulasi situasi nyata. Teknik ini memungkinkan klien untuk melatih keterampilan baru, memahami emosi mereka, dan memodifikasi pola pikir yang tidak membantu. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu identifikasi masalah. Terapis membantu klien mengidentifikasi situasi atau konflik spesifik yang melibatkan emosi negatif atau perilaku tidak adaptif. Kemudian simulasi situasi. Terapis dan klien membantu memainkan peran tertentu. Contohnya, klien mungkin berperan sebagai dirinya sendiri, sedangkan terapis berperan sebagai orang lain dalam konflik tersebut. Lalu ada diskusi keyakinan. Selama atau setelah simulasi, terapis membantu klien mengidentifikasi keyakinan irasional yang muncul. Lalu modifikasi keyakinan. Terapis menggunakan pendekatan diskusi logis untuk menggantikan keyakinan yang tidak rasional dengan yang lebih rasional dan realistis. Dan yang terakhir itu latihan ulang. Klien mengulangi simulasi dengan pola pikir baru untuk memperkuat perubahan kognitif dan emosional. Fungsi dan tujuan RABT. Ada beberapa fungsi pada Rational Emotive Behavior Therapy. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keyakinan tidak rasional. RABT membantu klien mengenali keyakinan yang tidak logis atau merugikan, seperti pemikiran absolutis atau saya harus berhasil dalam segala hal. Kemudian yang kedua itu mengatasi emosi negatif. Dengan memodifikasi pola pikir, RABT mengurangi emosi yang merusak seperti kecemasan, depresi, dan rasa bersalah yang berlebihan. Lalu yang ketiga, mengembangkan pola pikir rasional. Terapi ini mengajarkan klien untuk berpikir lebih logis, fleksibel, dan realistis dalam menghadapi masalah. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. RABT memberi klien keterampilan untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih konstruktif dan sehat. Kemudian ada tujuan utama RABT. Yang pertama itu mengurangi distres psikologis. RABT bertujuan menghilangkan tekanan emosional yang disebabkan oleh pemikiran tidak rasional. Kemudian meningkatkan penerimaan diri. Klien diajarkan menerima diri mereka apa adanya, meskipun memiliki kekurangan atau melakukan kesalahan.
Lalu meningkatkan kesejahteraan emosional. Dengan mengelola emosi secara sehat, klien dapat mencapai kehidupan yang lebih tenang dan memuaskan. Lalu membangun kemandirian. Terapi ini memberdayakan klien untuk mengatasi masalah mereka sendiri di masa depan tanpa bergantung pada terapis. Dan yang terakhir itu mengurangi perilaku maladaptif. REBT membantu klien menggantikan kebiasaan negatif dengan perilaku yang lebih efektif dan positif. Penerapan REBT di sekolah. REBT dapat diterapkan dalam lingkungan sekolah untuk membantu siswa mengelola emosi, mengatasi keyakinan irasional, dan mengembangkan keterampilan sosial. Terapis atau konselor sekolah dapat menggunakan teknik ini dalam sesi individu maupun kelompok. Nah, tujuan REBT di sekolah itu yaitu untuk membantu siswa menangani stres akademik, mengurangi kecemasan sosial atau ketakutan terhadap penilaian, meningkatkan penerimaan diri terutama pada siswa dengan masalah harga diri rendah, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah untuk konflik interpersonal. Kasus REBT di sekolah yaitu Siti, seorang siswa kelas 10, mengalami kecemasan ekstrim setiap kali diminta berbicara di depan kelas. Ia percaya, jika saya membuat kesalahan saat berbicara, semua orang akan menertawakan saya dan itu akan sangat memalukan. Akibat keyakinan ini, ia sering menghindari tugas presentasi atau merasa sangat tidak nyaman saat melakukannya. Identifikasi masalah, yaitu Siti merasa takut dan cemas setiap kali harus berbicara di depan kelas. Kemudian ada analisis ABC, A-nya yaitu activating event, tugas presentasi, kemudian B, belief, saya harus sempurna agar diterima oleh teman-teman saya. C-nya itu konsekuensi, atau kecemasan, gemetar, dan keinginan menghindari tugas. Kemudian ada diskusi keyakinan, konselor bertanya kepada Siti, apakah semua orang sempurna saat berbicara? Apa yang akan terjadi jika kamu membuat kesalahan kecil? Tujuannya adalah untuk menantang keyakinannya yang tidak rasional. Lalu, modifikasi keyakinan. Siti belajar menggantikan keyakinannya menjadi tidak apa-apa jika saya tidak sempurna, karena kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Lalu ada latihan role playing, di mana Siti diajak berlatih presentasi di depan konselor atau beberapa teman dekatnya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Dan ada tugas rumah, Siti diminta berbicara di depan cermin atau merekam dirinya untuk membangun kenyamanan. Lalu hasil, setelah beberapa sesi, kecemasan Siti berkurang dan ia merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan kelas. Nah, sampailah kita pada kesimpulan rasional emotif behavior therapy yang dimana penerapan REBT di sekolah efektif untuk membantu siswa mengatasi kecemasan, tekanan sosial, atau stres akademik. Teknik ini membantu siswa mengenali pola pikir yang tidak rasional, menggantinya dengan yang lebih realistis, dan melatih perilaku adaptif. Pendekatan ini relevan untuk meningkatkan kesejahteraan emosional siswa dan mendukung perkembangan mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.